menghadapi bulan Ramadan ya. Saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban ya, kurang lebih setengah bulan lagi ya kita akan memasuki bulan Ramadan. Tamu yang sangat istimewa ya, bulan yang sangat istimewa, karena itu kita menghususkan ya untuk membahas di sini bagaimana persiapan ya untuk menghadapi bulan Ramadan, dengan harapan semoga kita bisa maksimal ya meraih kemuliaan dari Ramadan ya. Nah, puasa sendiri ya adalah ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah ya, bahkan dikatakan ibadah yang tidak ada tandingnya ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Nah, begitu juga di dalam hadis riwayat Bukhari, Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu dibagi untuk dirinya kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Nah, jadi puasa ini pahalanya langsung ya dibalas oleh Allah, berbeda dengan amalan-amalan lain ya, sehingga yang tahu ya besarnya pahala puasa itu hanya Allah. Bahkan malaikat sekalipun mereka tidak tahu ya sebanyak apa pahalanya, karena puasa ini salah satu amalan ya ibadah yang pahalanya itu tidak terbatas ya, karena dalam puasa itu menggabungkan ya 3 jenis kesabaran ya, dimana kita sabar ya ketika melakukan ketaatan ya, kemudian harus menjauhi ya apa yang dilarang, itu juga butuh kesabaran ya, termasuk juga sabar menghadapi takdir ya, rasa lapar ya, kemudian halangan-halangan dan kesulitan yang kita rasakan selama puasa. Nah, bahkan puasa ini ya akan memberikan syafaat ya, memberikan pertolongan kepada kita ya, berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Al-Hakim ya. Rasulullah bersabda bahwa puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Nah, jadi ini 2 amalan ya yang sangat besar keutamaannya, karena nanti yang menjadi penolong kita ya, dimana tidak ada pertolongan ya kecuali diantaranya syafaat ini, yaitu puasa dan Al-Quran yang sering kita baca, kita berinteraksi ya. Maka 2 amalan ini yang luar biasa nanti akan menjadi penolong kita ya, memberi syafaat di yaumil akhir. Nah, puasa juga di sini dijanjikan Allah ampunan ya dan pahala yang besar. Nah, karena ini kesempatan kita ya ketika kita bertemu bulan Ramadan, merupakan anugerah yang sangat besar ya, karena Allah menjanjikan ya ampunan. Sebagaimana Quran surah Al-Ahzab ya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, Masya Allah, Allah janjikan ampunan ya, diantaranya berpuasa ini ya, dan pahala yang sangat besar berdasarkan Al-Ahzab ayat 35.
Nah, kita berdoa ya banyak-banyak dari sekarang itu ya, Allahumma balik lana fi Sya'ban ya, karena sudah Sya'ban ya, wa balikna Ramadan. Jadi kita sungguh-sungguh di sini ya untuk mengharapkan bertemu Ramadan, karena janji ya ampunan Allah ini luar biasa ya. Kalau kita mendapatkan ya ampunan ini, maka kita seperti bayi baru lahir ya ketika nanti selesai berpuasa ya, Masya Allah. Jadi luar biasa ya kalau kita bisa kembali ya kepada Allah dalam keadaan suci, bersih dari dosa, maka tadi jaminan ya mendapatkan surga ya, Masya Allah. Jadi betapa kita ya mungkin melihat ya orang-orang yang mendahului kita dengan husnul khatimah ya, luar biasa ya. Mereka meninggal dengan senyuman ya, dengan saksi-saksi bahwa mereka orang baik ya, dan luar biasa tanda-tanda husnul khatimah itu dihadirkan Allah ya. Betapa nikmat ya kalau kita melihat kematian seperti itu. Nah, maka ini kesempatan ya bagi kita untuk juga berdoa yang terbaik ya di bulan Ramadan nantinya. Kita berharap ya kematian husnul khatimah, kemudian istiqomah ya, dan tentunya kita berharap ya ampunan tadi ya, dan juga surganya Allah kelak ya. Bahkan kita berharap surga Firdaus ya, karena sebaik-baik doa, sebaik-baik surga ya, surga tertinggi adalah surga Firdaus. Nah, di sini juga Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa itu adalah perisai ya, perisai dari api neraka. Jadi Masya Allah ya, orang yang berpuasa Allah janjikan ya akan terlindung dari azab api neraka. Begitu juga di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa puasa itu juga menyebabkan ya untuk masuk ke dalam surga. Nah, Rasulullah bersabda, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, tentunya kita berharap tentunya puasa kita ini ya termasuk nanti salah satu pintu ya di surga Ar-Rayyan, sehingga kita bisa dengan mudah ya memasuki surganya Allah. Nah, dari puasa di sini juga ada beberapa hikmah ya. Yang pertama ya, mendidik ya, dengan puasa ini mendidik manusia untuk mengendalikan ya keinginan dan bersabar ya dalam menahan diri. Nah, dengan puasa mudah-mudahan kita terlatih ya tidak menuruti hawa nafsu kita ya, sehingga kita bisa menahan diri ya, mana yang kita butuhkan ya, mana yang hawa nafsu. Jadi tidak seenaknya sendiri sesuai kemauan kita ya, tapi kita benar-benar berpikir ya mana yang Allah ridho ya, mana yang Allah murkai ya, sehingga dengan puasa ini melatih ya mengendalikan diri kita. Karena yang asalnya halal ya seperti makan ya, tapi dengan puasa itu kan jadinya haram ya makan ya. Berarti kita sudah bisa mengendalikan diri kita ya untuk menahan tadi dari memakan makanan ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu juga dari hal-hal yang membatalkan. Ini penting sekali ya, kita menjaga mata kita ya, telinga kita, organ-organ tubuh kita jangan sampai melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian hikmahnya juga berpuasa ini akan membuat kita seharusnya lebih merasakan nikmat Allah ya. Nikmat Allah harus lebih bisa merasakan ya, karena kita di situ ya bagaimana mengingat ya susahnya ya orang-orang yang mendapatkan makanan, harus ya berjuang ya mati-matian. Bahkan kalau kita melihat saudara kita ya di belahan bumi lain masih ada yang kelaparan ya, maka dengan puasa itu kita merasakan betapa lelah, sakit ya yang dirasakan orang yang lapar ya, dan kita masih bisa ya makan nantinya ya maghrib, sedangkan mereka belum tentu ya sehari 2 hari ada makanan. Karena itu ini harusnya membuat kita lebih banyak bersyukur ya dengan berpuasa ini. Kemudian puasa ini juga harusnya lebih nantinya mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah, karena semakin kita melakukan ibadah itu semakin sempurna ya, itu akan memperkuat iman kita ya, ketakwaan kita. Nah, jadi seperti kita makan ya, itu tidak pernah berhenti kan ya selama kita masih hidup. Itu adalah makanan untuk jasmani kita. Begitu juga rohani kita ya, harusnya juga tidak pernah berhenti kita isi ya dengan ilmu dan amal soleh. Nah, di mana puasa ini tadi merupakan suatu amal soleh yang luar biasa utamanya, karena pahalanya tidak terbatas ya, dan puasa ini benar-benar semua pahalanya untuk Allah ya, karena Allah yang langsung menilai ya ibadah puasa kita.
Karena ketika kita puasa dengan sungguh-sungguh, maka itu akan berdampak ya pada kokohnya ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat juga ya, dengan berpuasa itu akan menahan ya lajunya godaan setan ya, karena setan itu tidak bisa masuk ya ke peredaran darah orang yang benar-benar puasanya ya, puasa yang terbaik ya, maka setan akan sulit ya menggoda ya. Nah, kemudian puasa juga ya harusnya menimbulkan rasa iba dan sayang kita tadi ya kepada kaum miskin ya. Dan puasa itu membersihkan badan kita juga dari elemen-elemen yang tidak baik ya, yang membuat badan kita akan semakin sehat ya. Nah, ternyata ibarat pabrik juga ya, setiap tahun itu ada TA ya, ada turnaround ya, dimatikan semua, dibersihkan ya dari hal-hal yang mengganggu kestabilitasan ya, kelancaran operasional pabrik misalnya. Sama juga ya tubuh kita ya, dengan puasa ini ibarat TA ya, maka disitulah akan dibersihkan oleh Allah ya dari elemen-elemen ya yang pengotor-pengotor, kolesterol mungkin ya, apa di situ asam urat ya, yang lain-lain yang selama ini membuat badan kita kurang sehat ya. Maka dengan berpuasa insya Allah ya, gula, mudah-mudahan semuanya nanti akan normal, sehat ya. Karena ini salah satu ya hikmah dari berpuasa. Nah, tadi ya kita lanjut ya untuk membahas apa sih yang perlu kita persiapkan ya agar puasa kita ini nantinya menjadi puasa yang terbaik ya, yang tentunya mendapatkan tadi keutamaan sebagaimana yang Allah janjikan ya, diampuni dosa ya, begitu juga akan mendapatkan ya jaminan menjadi penghuni surga ya, mendapat salah satu pintu surga, yaitu tadi pintu Ar-Rayyan. Nah, di sini ada 6 langkah ya yang harus kita persiapkan ya, yang untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, kita ingat kembali ya bahwa Allah menyatakan ya bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Jadi semua ya waktu-waktu di bulan Ramadan ini penuh dengan rahmat. Sehingga jangan pernah kita sia-siakan ya, mulai awal ya memasuki bulan Ramadan ya. Maghrib ya, kalau di dalam bulan Hijriah itu malam besoknya puasa, maghribnya itu ya memasuki bulan Ramadan itu udah masuk, maka benar-benar kita isi ya dengan hal-hal yang mendatangkan amal soleh yang diridai Allah, karena rahmat Allah dijanjikan ya di bulan Ramadan ini, dan juga janji Allah dalam maghfirah. Nah, jadi bulan Ramadan ini bulan rahmat dan bulan penuh maghfirah, ampunan. Maka kita marilah melayakkan diri kita ya untuk mendapatkan keduanya ini. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan kita tidak mendapat apa-apa ya. Jadi di sini yang penting bagaimana kita bisa meraih rahmat dan maghfirah ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita juga misalnya mau kedatangan tamu ya, tamu yang agung misalnya ya, pejabat atau bahkan mungkin presiden ya mau ke rumah kita misalnya, tentu kita akan beres-beres, bersih-bersih ya, persiapannya ya, misalnya bontang lah kedatangan presiden itu luar biasa ya persiapannya ya, sebulan bahkan sebelumnya itu udah dilakukan persiapan ya untuk menyambut tamu ya, apalagi ini tamu yang agungnya menurut Allah ya, bukan dalam ukuran manusia ya. Nah, karena itu di sini ada sedikitnya 6 langkah yang perlu kita persiapkan ya. Yang pertama, kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan. Nah, ini tanda kesungguhan kita ya, bahwa kita ingin tadi Ramadan kita sukses ya. Jadi banyak-banyak nih karena sudah memasuki Sya'ban ya. Allahumma barik lana ya fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi itu banyak-banyak kita baca dalam setiap kesempatan ya, karena kita sungguh-sungguh ingin ya bulan-bulan ini dari Rajab kemarin ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Nah, kita banyak baca itu ya supaya mudah-mudahan kita bertemu ya dengan Ramadan ini, karena luar biasa ya keutamaan orang yang bisa bertemu Ramadan ini, tinggi sekali ya derajatnya di sisi Allah ya kalau kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Sehingga ulama terdahulu mencontohkan ya, mereka berdoanya itu bahkan sejak 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah sungguh-sungguh berharap ya kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan selesai, doa mereka adalah berharap agar puasanya diterima.
Nah, jadi selama 1 tahun itu dibagi 2 ya. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya puasanya diterima. Karena tadi kalau memahami keagungan ya bulan Ramadan ini adalah nikmat yang sangat besar ya di sisi Allah bagi orang-orang yang bisa bertemu. Nah, kemudian di antara yang kedua ya, yang perlu kita persiapkan setelah kita berdoa tadi ya untuk bertemu Ramadan, yang kedua kita menuntaskan ya puasa kita tahun lalu. Jadi kalau masih ada yang ngutang ya tahun lalu, segera membayar qada ya puasa, jangan sampai kita bertemu Ramadan belum lunas ya. Jadi harus sungguh-sungguh diselesaikan ya puasa-puasa kita, entah karena safar ya, atau karena misalnya menstruasi, atau karena sakit dan lain-lain. Maka segera kita bayar ya hutang-hutang puasa kita. Nah, apalagi misalnya ini kalau ibu-ibu yang menyusui ya banyak ya, itu harus segera ya, jangan dilambat-lambatkan untuk pembayaran ya hutang puasa kita. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Aisyah ya radhiyallahu an, beliau memang ya mengqada puasa itu kebanyakan ya di bulan Sya'ban ini ya. Nah, jangan sampai tertunda ya ke Ramadan berikutnya. Kemudian persiapan yang ketiga ya, persiapan keilmuan. Nah, marilah sama-sama kita kembali ya membuka ya ilmu fikih ya, fikih tentang puasa, tentang hal-hal yang membatalkan ya, hal-hal yang makruh ya, dan hal-hal lainnya ya, rukun-rukunnya. Maka ini penting ya, dengan ilmu tentunya amal kita akan lebih sempurna ya ketika dilandasi dengan ilmu. Nah, sebaliknya ketika kita melakukan sesuatu ya tanpa dilandasi ilmu, itu akan lebih banyak kerusakan nantinya daripada kebaikannya. Nah, dengan ilmu inilah maka kita bisa nantinya mengetahui ya cara berpuasa yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ilmu-ilmu ya seperti nanti bagaimana tarawih kita lebih sempurna ya, itikaf kita, membaca Al-Quran kita ya. Ini penting kita buka-buka lagi ya fikih tentang Ramadan ya, fikih tentang puasa ya. Nah, kemudian yang keempat ya, yang perlu kita persiapkan adalah persiapan jiwa dan spiritual kita. Nah, jadi ibarat kita nih mau bikin teh ya, kita punya gelas ya, gelas kita misalnya masih kotor ya, maka mungkin kita tidak akan nyaman ya meminum teh itu ya. Kita tahu gelasnya kotor, bekas apa lah gitu ya, atau bekas minuman lain aja, misalnya bekas kopi ya, masih ada sisa-sisa kopi, kita buat teh, maka hasilnya nggak enak ya, sudah beda rasanya, bukan rasa teh lagi yang kita dapatkan ya. Nah, begitu juga dengan hati kita ya, jiwa kita ya, ketika masih banyak pengotor-pengotornya ya, masih ada iri dengki ya, kemudian sikap ria, mungkin ya sikap sombong, atau mungkin sifat-sifat tercela yang lain ya, maka ini segera kita taubati ya dosa-dosa kita selama ini ya, entah kepada siapapun ya. Maka kita banyak-banyak ya untuk kesempatan saling meminta ridho, minta maaf, supaya di sini jiwa kita ya, hati kita ini benar-benar bersih. Jadi ibarat gelas tadi kita cuci dulu, kita bersihkan, baru kita bikin teh ya. Nah, itu lebih nikmat. Begitu juga ya hati kita, ketika hati kita ini masih kotor ya, bercampur antara yang kotor dengan yang baik, itu Allah tidak sudi menerima ibadah kita. Nah, karena itu wajib bagi kita ya untuk mempersiapkan jiwa spiritual kita ini dengan sungguh-sungguh bertobat ya atas dosa-dosa kita ya. Kita taubati dengan sungguh-sungguh memohon ampun ya kepada Allah, dan tentunya dengan berazam ya untuk tidak mengulanginya lagi. Baru kita isi ya dengan ibadah-ibadah yang sebaik-baiknya, yang berkualitas, dan tentunya lebih banyak lagi ya kita persiapkan. Perbanyak zikir, perbanyak baca Quran ya, qiyamul lail kita, supaya jiwa kita ini benar-benar bersih ya, kemudian benar-benar kokoh ya keimanan kita, sehingga Ramadan ini kita benar-benar dalam kondisi ya jiwa yang terbaik ya. Nah, di sini tadi ya mempersiapkan jiwa dan spiritual tadi ya. Jadi praktek ibadah khususnya ya hati kita ini ya benar-benar ditata ikhlas ya setiap melakukan ibadah-ibadah ya. Karena ikhlas inilah juga kunci
diterimanya ibadah kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya, jangan pernah ada unsur lain ya, tujuan lain kecuali hanya mengharap ridha Allah ya. Sedekah kita ya, walaupun ya memang Allah menjanjikan ya, ketika sedekah misalnya satu misalnya berapa satu, maka Allah lipatkan jadi 10 kali lipat gitu ya. Allah akan balas nih, harta itu ya berlipat. Jadi ketika orang bersedekah, Allah menjanjikan seperti itu. Tapi bagi kita yang ingin ya mendapatkan yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah adalah ketika kita beribadah itu tidak mengharapkan dunia ya. Yang kita harapkan hanya satu-satunya ridha Allah. Nah, ketika kita bisa ya menata hati kita, jiwa kita ya, ketika ibadah itu tidak ada tendensi dunia, maka luar biasa ya di sisi Allah, sempurna ya, balasan yang sempurna, tentunya ridha Allah yang lebih tinggi. Nah, karena kalau kita yang paham ya, dunia itu sudah Allah tentukan kadarnya ya, maka tidak perlu kita sibuk gitu ya mengurusi hal yang sudah Allah urus. Maka yang fokus kita seharusnya adalah bagaimana mempersiapkan tadi ya akhirat kita, sehingga ibadah-ibadah kita semua kita niatkan hanya ikhlas ya karena Allah. Tidak ada niat yang lain. Maka luar biasa ya ketika ikhlas ini ada di hati kita, itu energinya luar biasa, punya kekuatan yang sangat prima ya. Nah, maka orang yang ikhlas ini tidak ada matinya ibaratnya imannya ya. Dibentur dengan apapun ya, ujian ya, cobaan, dia akan tetap kokoh dalam keimanan ya. Nah, ini luar biasa ya, keikhlasan ini ya yang kunci ya kekuatan. Bahkan kata ini ya, iblis itu ya, dia bilang dia mudah sekali menggoda manusia ya, kecuali satu katanya, orang yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas itu iblis sudah menyerah aja, dia nggak bisa ya. Karena kalau udah ikhlas itu dia nggak ada mau diiming-imingi harta apa ya, dia tidak terpengaruh karena dia melakukannya untuk Allah. Misalnya nih ya, satu kampung tidak ada orang yang mau berbuat kebaikan, maka dia tetap di antara 100, dia mungkin yang walaupun satu-satunya dia tidak peduli ya, tetap melakukan kebaikan, tetap istiqomah di jalan Allah, mau dunia serusak apapun. Nah, itu orang yang ikhlas karena dia tidak terpengaruh ya dengan yang lain-lain. Dia beramal tidak, orang ini tidak ada nih yang ini gitu, tidak. Jadi dia melakukannya benar-benar antara dia dengan Allah. Dia tidak peduli dengan yang lainnya ya. Nah, maka luar biasa tuh ya, iblis nggak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas ini. Nah, ini ya perlu kita tanamkan ya dalam setiap kita melakukan ibadah sekecil apapun. Niat ini yang pertama harus perbaharui niat, benar-benar ikhlas karena Allah, jangan ada niat yang lain, maka akan Allah balas sempurna. Dan tidak usah khawatir ya, dunia kata Allah akan mengejar kita bahkan ketika kita itu mengejar akhirat. Nah, kemudian penyucian jiwa ini ya, tazkiyatun nafs ya, ketika jiwa kita ini benar-benar bersih tadi dari dosa-dosa ya, kita sungguh-sungguh bertobat ya, dosa mata kita selama ini mungkin melihat hal-hal yang diharamkan ya, atau telinga kita kadang mendengar hal-hal yang Allah haramkan ya, ghibah dan lain-lain ya. Maka ketika hati sudah bersih dari dosa-dosa ini, akan lahir tadi ya keikhlasan, kesabaran ya, kemudian ketawakalan ya. Nah, sehingga amalan-amalan ini akan menuntun dia ya kepada ibadah yang berkualitas. Nah, jadi seseorang bisa berkualitas ibadahnya itu diawali dari kesucian hatinya. Nah, ketika hatinya benar-benar tadi ya bersih dari pengotor-pengotor ya dengan dosa-dosa, maka lahir tadi keikhlasan, sabar ya, sabar hidup ini ya. Jadi Masya Allah ya, ketika bisa bersabar ya, berbuah manis ya. Nah, karena saya kemarin ya, saya juga posting status saya, itu adalah teman saya ya, satu kantor. Beliau 4 tahun yang lalu ya divonis kanker ya, kanker daerah saluran pernapasan ya. Luar biasa ya, bertahan selama 4 tahun itu kan tidak mudah ibu-ibu, dengan bolak-balik entah berapa puluh kali sudah kemoterapi ya, kemudian sampai di itu beliau bilang radiasi itu yang luar biasa panas ya, karena terus menjalar ya sekitar kepala, sampai terakhir pun beliau masih, karena tidak habis-habis ternyata ya, kemo selesai muncul lagi, kadang tumbuh lagi di daerah kemarin telinga, sampai gangguan pendengaran ya. Badan beliau juga sudah hampir habis gitu ya, karena luar biasa ya, tidak silih berganti sakit itu ya. Tapi beliau luar biasa tidak mengeluh ya, ikhlas ya dengan ketentuan Allah.
Masya Allah ya, kemarin kami melihat sendiri ya bagaimana kematian beliau itu dengan tersenyum ya. Saya melihat sendiri itu jenazah beliau ya, belum dimandikan itu kami lihat senyum wajah beliau, dan alhamdulillah ditakdirkan juga hari Jumat ya, tanda-tanda husnul khatimah. Dan Masya Allah ibu-ibu, ketika kami mau mensolatkan itu ya, kami menuju masjid itu terang ya. Pas kami di dalam masjid itu hujan deras sekali, seperti bumi itu luar biasa ya, Allah curahkan rahmat ya. Sempat khawatir juga, ini gimana deras, tidak ada tanda-tanda hujan itu berhenti. Tapi setelah selesai mensolatkan itu ya, Masya Allah ibu-ibu, langsung hujan itu benar-benar tidak ada dan cerah langit. Nah sampai kami di pekuburan itu alhamdulillah ya, teduh dan cerah ya. Tidak disangka tuh hujan tiba-tiba langsung berhenti. Dan Masya Allah banyak sekali ya alumni, bahkan karena beliau guru sudah lama ya, alumni dari tahun 2000-an aja datang gitu ya, anak-anak banyak sekali yang ikut hadir tergerak ya. Jadi itu juga salah satu tanda-tanda husnul khatimah. Tetapi ya itu tadi ya, kesabaran menghadapi ujian itu luar biasa ya, tawakalnya beliau ya, tidak henti-hentinya beliau terus berusaha ya, tidak ada patah semangat ya dalam berobat. Walaupun kalau kami lihat itu ya bolak-balik ke Samarinda itu ya luar biasa, dengan badan sakit seperti itu berat sekali ya, tapi kesabaran, keikhlasan ya, tawakal beliau itulah berbuah manis ya. Masya Allah, iri ya kalau melihat beliau itu, senyuman beliau ya di akhir hayatnya ya. Termasuk kemarin cerita masyarakat di sana, beliau juga termasuk yang merintis ya masjid di kampung itu ya, dan alhamdulillah masjid itu selesai ya, disitulah kami mensolatkan ya kemarin ya. Jadi nah inilah ya kesempatan kita di bulan Ramadan ya, dimana semua amalan itu nanti akan berlipat ganda ya kalau kita berwakaf masjid ya. Mudahanlah masjid kita ini ya segera juga nantinya bisa kita tempati selesai ya. Maka ini kesempatan kita ya, amalan, investasi amal berlipat ganda ya di bulan Ramadan ini. Nah kemudian di sini dengan tadi ya jadi cara membersihkan jiwa tadi dengan banyak-banyak bertobat ya, membersihkan dari dosa-dosa sebelumnya. Kemudian kita isi tadi dengan amal-amal soleh ya, seperti itu ya, untuk persiapan jiwa dan spiritual kita. Nah kemudian salah satunya juga di bulan Sya'ban ini, bagi yang punya kesempatan ya, kita banyak-banyak berpuasa ya, terutama nanti Ayyamul Bid ya, 3 hari dalam sebulan itu ya, kita usahakan ya kita isi ya, karena bulan Sya'ban ini juga sebagaimana dicontohkan ya, Rasulullah itu paling banyak ya berpuasa di bulan Sya'ban ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah adapun yang kelima ya, persiapan kita, yaitu kita juga persiapkan dana ya, finansial kita khususkan dana ini untuk kita nanti bersedekah, berwakaf ya, kemudian berinfak, memberi buka puasa ya, atau kita nanti untuk zakat dan lain-lain. Maka ini juga perlu kita khususkan ya, dana ini kita persiapkan memang ya, untuk kita bisa bersedekah setiap hari nanti berapa di bulan Ramadan. Kita mampunya berapa, kita memang khususkan ini ya di bulan Ramadan ini. Nah dengan begitu ya, mudah-mudahan tadi kita tidak kecewa ya ketika menghadapi Ramadan, kita benar-benar dapat tadi ya makfirah dan juga rahmat dari Allah. Karena sebagaimana dicontohkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ya, bahwa di sini hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Nah itulah ya yang kelima dan terakhir ya, persiapan kita untuk menjelang Ramadan adalah persiapan fisik, yaitu kita berusaha menjaga kesehatan ya, agar tetap bugar ya, tetap sehat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak sakit-sakitan ya, sehingga kita bisa maksimal tadi ya qiyamul lailnya ya, kemudian tadi berpuasa kita, ibadah-ibadah yang lain ya, karena kesehatan ini juga modal utama kita ya, untuk bisa kita beribadah dengan lebih baik ya. Nah kalau sakit-sakitan pasti juga berat ya, kita mau puasa, mau sholat malam ya. Maka ini yang terakhir ya, persiapan kita, yaitu berusaha menjaga kesehatan. Kalau kita tahu ya kadar gula darah kita misalnya sering tinggi ya, kita jauhi dulu ya, tidak berlebihan ya makanan-makanan yang mengandung gula dan seterusnya. Nah demikian materi kita ya tentang persiapan Ramadan. Nah marilah kita berdoa bersama-sama ya sebelum kita akhiri.